ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Nashorul Ibad karya Imam Nawawi, yang mana masih menerangkan tentang pentingnya seseorang dalam hidup memiliki hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah hati yang bersih dari segala penyakit hati. Dua, hati yang lembut, mudah menerima nasihat dan kebaikan. Penentu bahagia tidaknya seseorang itu bergantung kepada kesehatan tidaknya hatinya. Tubuh kita ada segumpal darah, apabila baik maka baik seluruh anggota tubuh, apabila buruk maka akan buruk pula seluruh anggota tubuh. Maka disampaikan dulu salah satu obat hati adalah watabarru inda shobahi, bermunajat kepada Allah ketika menjelang waktu subuh. Li'annahu waktu tajalliyati wa nuzuli rahmati, karena waktu itu waktu di mana Allah menampakkan kebesarannya dan Allah turunkan rahmat-rahmatnya. Dan juga seruan Allah Ta'ala, adakah orang yang bertobat kepada Allah? Hal minta ini fa'atubu ilaihi, adakah yang bertobat kepadaku maka aku terima taubatnya. Hal min mustaghfirin, kata Allah, adakah orang memohon ampun atas dosa kepadaku, faghafartulah, maka aku akan mengampuni dosanya. Yang terakhir, hal min thalibi hajatin, adakah orang butuh sesuatu kepadaku, memohon urusan dunia, urusan akhirat, fa'aqaitu, maka aku akan berikan. Jadi seruan Allah setiap malam, khususnya sepertiga malam. Maka mumpung kita di lapas, nikmat kita. Kalau di luar mungkin beda. Jadi kita jangan salah paham, jangan dianggap yang di luar itu lebih busuk dari kita. Tidak. Contohnya sampean lah, dulu di luar bagaimana kelakuannya, di sini sama rajin ngaji. Yang di luar belum tentu Pak mau sholat kita ngaji pagi ini, belum tentu. Jadi itu usahakan sepertiga malam. Wazada ba'duhu, dan menambahi sebagian ulama kasratul istighfar, memperbanyak baca istighfar. Loh, kenapa baca istighfar kok bagian daripada obat hati? Rata-rata orang hidup itu menjadi penyebab kerasnya hati satu, banyak masalah. Masalah keluarga, masalah dengan istri, masalah anak, dengan mertua, itu pasti. Ini biasa menjadi penyebab hati kita kacau. Maka dengan istighfar kita menemukan kebahagiaan. Nomor 2, urusan ekonomi menjadi penyebab orang itu ambil banting setir. Rata-rata orang itu akan tertekan kalau ekonominya susah, biasa banting setir itu. Maka kalau kita banyak istighfar, rezeki kita, ekonomi kita oleh Allah dijamin. Hasan Al-Basri tanya, Hasan Al-Basri ini adalah salah satu ulama besar di kelompok tabi'in. Tabi'in ini ulama setelahnya para sahabat Nabi. Pak Yai, aku ini usaha tidak lancar-lancar, rugi terus. Maka Hasan Al-Basri baca istighfar pulang. Besok datang lagi, Pak Yai, aku punya penyakit tidak sembuh-sembuh. Kata Hasan Al-Basri, baca istighfar. Datang lagi, Yai, aku ini belum punya turunan, lama, baca istighfar. Yai, aku susah, jangan baca istighfar. Mohon istighfar itu sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Allah semuanya apa tidak bisa itu. Tapi sama harus dengan keyakinan, ketulusan, betul-betul ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa?
beban hidup yang kita jalani, kita alami tidak terlepas karena kesalahan yang kita lakukan, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari, yang kita sengaja atau yang tidak kita sengaja, baik urusan dengan Allah atau urusan dengan manusia. Banyak koneksinya Pak. Tangan, telinga itu banyak. Kita kan yang istighfar rata-rata yang sengaja aja. Yang tidak sengaja tidak istighfar. Aku tidak salah kok. Padahal orang ini protot ke bumi tempatnya salah. Nabi Adam ketika dilahirkan ke bumi apa yang dibaca? Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi Adam dilahirkan. Nabi Adam dilahirkan ke bumi mengaku, ya Allah, aku ini orang zalim. Aku banyak salah atas diriku. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan merahmati kami, menyayangi kami, la akunanna minal khasirin, maka lanakunanna, kami orang-orang yang merugi. Itu yang diminta oleh Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa. Maka orang terlahir ke dunia hakikatnya sudah salah, karena dunia ini tempat hubungan. Maka kalau kita sadar ini, insya Allah kita menjadi orang yang rendah hati, merasa banyak kekurangan, tidak menonjolkan kelebihannya. Pasti dari teman-teman ini, bapak-bapak ini punya kelebihan, punya kekurangan. Maka tinggal kita bagaimana memaksimalkan kelebihan kita dan bagaimana kita menutupi kekurangan kita dengan belajar.